kembali di minggu hari ini kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga maupun teman di rumah-rumah kita masing-masing. Mari siapkan hatimu, biar ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita benar-benar fokus. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami, Yesus, di setiap rumah-rumah kami. Sebab kami tahu ketika hadirat-Mu memenuhi rumah kami, di situ ada kedamaian, ada kasih, ada sukacita mengalir, Tuhan.
tanpa senyum, sebab Tuhan baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi dari awal, katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bertepuk tangan dengan kata. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Siapkan hatimu. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, membuat hati kami tenang Tuhan. Segala ketakutan kami, segala kegentaran kami sirna, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami, Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tenanglah. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi.
dan kemuliaan-Mu selalu ku rindu, lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan bersama-sama, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Oh begitu rindu hatiku, berharap padamu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Tenanglah, tenanglah jiwaku,
kami, menguatkan kami, sehingga ketika kami mendengar, kami dapat diajar. Kami mempunyai hati sebagai seorang murid untuk kami dapat mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tentu salam dari pastor kita, gembala kita, Pastor Asaf. Bagi jemaat semua yang ada di rumah, harapannya kita semua sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bahagia dan kita boleh senantiasa jadi berkat. Situasi distancing sosial ini nggak membatasi kita untuk kita tetap semangat mengiring Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami kembali boleh bersekutu, beribadah, berbakti, walau hanya lewat media ini, tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, bisa menjangkau, urapan Tuhan bisa menjangkau kami semua dimanapun kami berada. Biarlah hari ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dan urapi berkati hamba-Mu dengan otoritas wibawa daripada kerajaan-Mu Tuhan, agar hamba cakap menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu firman-Mu, Tuhan urapi, sebab sungguh-sungguh kami menginginkannya. Lawatan Roh-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka hati kami untuk benar firman Tuhan. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, saya diberi kesempatan untuk boleh sharing di GBI Living Bread ini. Satu anugerah kepada saya, karena Pastor Asap dan Nyonya adalah sahabat saya, hopeng saya, teman saya ngopi. Teman saya makan bakmi juga. Nah, hari ini saya akan sharing tentang 4 langkah sederhana dalam kita menjadi shalom. 4 langkah sederhana dalam kita menjadi shalom sesuai dengan tema kita. Ya. Ini 4 langkah sederhana dalam pemuritan. Ya, bagaimana menjadi shalom. Shalom ini adalah satu tema yang sangat sentral sekali, satu tema yang sangat luar biasa sekali. Di mana seharusnya orang Kristen, murid Kristus adalah pandai membawakan shalom dan pandai menjadi shalom. Ya, karena kekristenan bicara gaya hidup. Kekristenan bukan bicara liturgi, bukan bicara seremoni, tetapi bagaimana kita mempraktekkan segenap gaya hidup Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita jadi shalom, dan orang lain boleh merasakan shalom melalui hidup kita. Dunia tidak datang ke gereja, dunia tidak dengar tidak baca Alkitab, dunia tidak dengar khotbah, tapi dunia melihat kita. Apakah kita membawa Kristus bagi dunia? Apakah kita menjadi shalom bagi dunia, terutama ya bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang dekat kita. Amin. Nah, berikut 4 langkah sederhana yang dapat menolong kita memulai perjalanan kita untuk menjadi murid yang menjadi shalom. Ya. Yang pertama adalah saya menemukan kebenaran. Ya, jadi ada 4M nanti saya bagikan. Saya menemukan, saya menerapkannya, dan saya menuai manfaatnya. Dan yang keempat adalah saya meneruskannya. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Ini hal sangat penting sekali. Nggak boleh dilongkap-longkap dan nggak boleh juga nggak diterapin. Sekali lagi, kekristenan bukan bicara tentang seremoni, tapi kekristenan bicara tentang gaya hidup. Ya, gaya hidupnya Kristus. Kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Ya, kesempurnaan kita sebagai orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Yang pertama adalah saya menemukan kebenaran. Sama-sama bilang yuk, saya menemukan kebenaran. Sekali lagi, saya menemukan kebenaran. Ini yang pertama. Nah, pertama-tama, temukan sebuah kebenaran yang menginspirasi kita. Belajar bertumbuh sampai mahir dari sesuatu yang baik dan berharga itu untuk meneruskannya kepada orang lain. Bagaimana kita untuk menjadi shalom? Yang pertama adalah bahwa kita harus pandai mempraktekkan kasih. Dan hari ini kita sudah menemukan kasih. Jadi kasih itu adalah seperti harta yang tersembunyi. Karena kasih adalah kerajaan Allah. Kasih adalah Kristus. Kasih adalah pribadi Kristus sendiri. Nah, ketika Alkitab menceritakan ada seorang pedagang yang sangat kaya raya sekali, dia berkeliling mencari kasih, mencari kerajaan Allah, dan satu kali dia menemukan di satu bidang tanah, itu harta katanya, harta terpendam yang luar biasa, itu mengenai kerajaan Allah, bicara kekekalan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mau beli tanah itu, tapi harganya mahal sekali. Dan apa yang dilakukan oleh dia? Dia menjual seluruh asetnya, seluruh hartanya, seluruh simpanannya yang dia cari berpuluh-puluh tahun, dia kumpulkan berpuluh tahun, dia jual, dia beli. Dia beli itu. Kenapa? Dia ambil. Kenapa? Karena itu berharga. Kekasih Tuhan. Kasih adalah sesuatu karakter yang sangat berharga. Kasih adalah satu filosofi hidup, filsafat hidup yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dan kasih adalah ciri utama dari orang Kristen. Karena kasih adalah Kristus. Kesempurnaan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Bagaimana kita hidup adalah hidup yang bertumbuh serupa Kristus. Karena kesempurnaan kita sebagai orang Kristen adalah keserupaan dengan Kristus. Sama-sama ngomong yuk. Ya, kesempurnaan saya adalah keserupaan dengan Kristus. 2, 3.
Kesempurnaan saya adalah keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Nah, temukan. Kita semua sudah menemukan kasih. Ya, semua kita menemukan kasih. Saya bacakan dua ayat dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk menjadi shalom. Ya, ketika kita mahir mempraktekkan kasih, otomatis kita menjadi shalom. Gitu. Kekasih Tuhan, firman Tuhan bilang begini loh. Ya, saya tanya dulu sebelum saya sebutin nih. Saudara mau diberkatin nggak? Pasti mau dong. Ya dong? Semua mau datang diberkatin Tuhan. Betul? Nah, ada syaratnya. Firman Tuhan bilang begini, berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang kau perbuat akan Tuhan buat menjadi berhasil. Nah, jadi berkat kita sangat bergantung dengan bagaimana kita mencintai firman dan melakukan firman. Ya, Ulangan 28 bilang begini, berkat dan kutuk ada di tangan Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang begini di Ulangan 28, jika engkau mendengar dan melakukan segala firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat. Perhatikan sekali lagi, segala berkat ya akan menjadi milikmu. Sekali lagi Ulangan 28 bilang begini, ya. Jika engkau mendengar dan melakukan segala firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ya. Jika engkau mendengar dan melakukan segala firman, mendengar dan melakukan segala firman yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Musa, maka segala berkat akan menjadi milikmu. Segala berkat lo. Diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di kota, diberkati kandunganmu, diberkati rumah tangga. Semua secara holistik diberkati. Lebih lanjut di Ulangan 28 dibilang apa? Itu kan judulnya berkat dan kutuk. Jika engkau tidak mendengar dan jika engkau tidak melakukan, maka segala kutuk ini akan menjadi milikmu. Nah, hari ini terkutuk atau terberkati itu pilihanmu. Tapi hari ini saya mendorong untuk kita sama-sama memilih untuk kita hidup diberkati Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Nah, firman Tuhan itu kalau kita peres, satu kata yang muncul. Hukum yang pertama dan terutama apa? Kasih. Kasih. Ketika engkau mempraktikkan kasih, engkau mahir mempraktikkan kasih, engkau akan jadi shalom. Engkau jadi shalom. Nah, kita sudah menemukan ini. Jadi firman Tuhan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Teman-teman, ya, firman hanyalah tulisan, hanyalah suara tanpa dilakukan, nggak ada kuasanya, Makanya harus dipraktekkan. Yang kedua, kita akan menerapkan. Tapi sebelum kita menerapkan, lihat ini. Ya, yang pertama kita harus punya kesadaran bahwa kita adalah murid Tuhan. Sadar kita murid Tuhan, murid Tuhan. Murid itu harus seperti gurunya. Kalau gurunya jago kungfu, kita juga harus jago kungfu. Kalau kita berguru sama orang, kita berguru lah katakan sama Charles Jordan, pemain basket, kita harus jago main basket, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau kita sekarang berguru sama Stephen Curry, wah jago nge-shoot, jago banget. Kita juga harus jago nge-shoot. Nah, kita murid Yesus. Yesus jago mempraktikkan kasih, demikian kita harus jago mempraktikkan kasih. Lebih daripada kita jago bernyanyi, lebih daripada kita jago berteologi, kita harus jago mempraktikkan kasih. Karena kasih adalah karakter yang utama. Kasih adalah karakter yang utama bagi orang Kristen. Kasih adalah karakter terunggul bagi orang Kristen. Karena kasih adalah karakter Kristus. Dan kasih adalah intisari daripada Alkitab. Kalau engkau mau menguasai Alkitab, kalau engkau mau menceritakan dunia dengan hidupmu, praktekkan kasih dalam kehidupanmu. Hari ini pertanyaannya, kau sudah praktek belum? Nah, bertobat ya. Kita harus sama-sama mempraktekkan kasih. Jadi, harus punya sadar murid. Nah, murid berlatih. Harus berlatih. Ya, nah, oke. Jadi kita murid, renungkan, berlatih. Yang kedua, kita langsung masuk kedua ya. Saya menerapkannya. Jadi cara menerapkannya pertama, saya menerapkannya. Jadi yang pertama, saya menemukannya.
Yang kedua, saya menerapkannya. Yuk sama-sama bilang yuk sama saya yuk. Yang pertama, saya menemukannya yuk. Saya menemukannya. Yang kedua, saya menerapkannya. Saya menerapkan. Iya. Ini langkah yang paling krusial. Ya. Banyak orang menemukan lalu membagikan. Apa yang mau dibagikan? Kalau cuma teori doang. Tong kosong bunyi nyaring. Hah? Dia tahu kasih, cerita kasih, tindakan kasih nggak ada, rumah tangga berantakan, men. Anak menderita, istri menderita, lu omong kosong. Mana bisa dunia jadi Kristen? Mana dunia bisa terima Kristus? Saya ingat satu kata perkataan daripada Gandhi. Gandhi bilang begini, saya itu mencintai Yesus. Saya menghormati Yesus. Di kantong saya, ini ada Injil Gideon. Tahu Injil Gideon yang warna biru? Injil Gideon. Selalu ada di kantong saya selalu baca. Saya menghormati Yesus. Tapi saya nggak suka sama anak-anaknya. Saya nggak simpatik sama anak-anaknya. Kenapa kata-kata ini muncul? Sehingga cerita begini. India itu dikuasai oleh orang Inggris. Dan dia melihat ada satu ketimpangan sosial yang sangat luar biasa. Bagaimana fasilitas ekspatriat itu dapat fasilitas bangsawan yang mewah sekali. Sementara rakyat kelaparan. Rakyat menderita. Satu kali Gandhi mau pergi ke satu kota, dia ke stasiun, dia ketinggalan kereta, tapi kereta masih ada. Gandhi lari-lari kejar kereta. Gandhi masih muda, ya. Gandhi masih muda, dia lari-lari. Akhirnya dia bisa tangkap satu pintu, dia bisa naik ke pintu itu. Waktu dia naik ke pintu itu, kereta masih berjalan pelan. Apa yang terjadi? Ternyata gerbong itu adalah gerbong ekspatriat. Gerbong daripada tentara Inggris di sana. Apa yang terjadi? Gandhi disuruh turun. Dia bilang, gerbong ini bukan buat gerbong pribumi, tapi gerbong daripada ekspatriat. Gerbong daripada tentara-tentara Inggris. Kamu nggak boleh di sini, kamu turun. Gandhi protes. Rel ini yang bikin rakyat saya. Ada di tanah saya. Kereta ini juga milik negara saya. Kenapa saya nggak boleh naik? Nggak bisa, katanya. Tetap disuruh turun. Akhirnya Gandhi turun. Ya, kereta berjalan, Gandhi turun. Susah payah dia turun. Wah, dia menyesal sekali. Dia menyesal sekali. Kekasih Tuhan, kita lihat. Orang Inggris agamanya apa? Orang Inggris agamanya apa? Tentara ini agamanya apa? Itulah sebabnya seumur hidup Gandhi tidak pernah menjadi Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen tidak pandai mempraktekkan kasih. Orang Kristen hanya pandai kur menyanyikan kasih, tapi tidak pandai menerapkannya. Lebih daripada itu, ketika engkau mengerti firman, tapi kalau engkau nggak menerapkannya, engkau nggak akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tahu nggak pohon di tepi aliran air? Satu kali saya ke Sumba. Sumba itu padang savana, gunung-gunung di pedalaman. Ya, nggak ada pohon besar. Ya, ratusan meter baru ada satu pohon segede pohon belimbing. Rata-rata itu ilalang semua. Pohon pendek. Jadi kalau kita jalan ke pedalaman, penginjilan ke sono, pala kita di senter matahari. Wah, dehidrasi kita. Berat sekali, pusing. Lain kalau kita di Jawa. Kita masuk hutan-hutan, ada hutan yang nudungin kita seperti payung. Tapi di Sumba enggak. Nggak ada. Nggak ada pohon besar. Apalagi kalau kemarau, itu pohon-pohon mulai kering, padang savana kering. Tetapi ada satu tempat yang subur. Ada pohon-pohon besar di sana. Di mana? Di lembah adanya. Saya lihat di bawah. Pohon besar-besar. Tapi nggak boleh dipotong. Ya, itu penjaga hutannya ketat sekali. Karena itu akan menjaga lingkungan. Merusak lingkungan. Ketat. Di bawah ada. Pohon besar-besar. Kenapa ada di bawah lembah? Karena di lembah, gunung ketemu gunung, air turun. Di sana ada sungai. Ketika pohon dekat dengan sungai, akarnya merambat ke sungai, dia tidak pernah layu. Pohon bisa tumbuh di sana. Tapi yang di pegunungan, kering. Pohon pun hanya muncul sekali, dan itu pun nanti kalau kemarau kering. Gak ada pohon di sana. Demikian hidupmu kalau engkau mendengar dan melakukan firman. Kau akan jadi pohon yang ada di lembah itu. Kau akan merasakan hidupmu jadi pohon. Hijau daunnya. Tidak pernah layu daunnya. Tidak pernah kering batang-batangmu. Kau tidak mati. Dan akan berbuah pada musimnya. Jadi langkah kedua yang penting kau lakukan sebagai murid adalah engkau menerapkan shalom. Engkau menerapkan kasih. Engkau menerapkan kasih. Harus terapkan kasih. Kebenaran tidak akan bisa mengubahkan kita kalau kita nggak terapin. Firman hanya sebatas firman. Hanya sebatas logos, hanya sebatas tulisan, hanya sebatas perkataan saya. Kalau engkau nggak terapkan. Rumah tanggamu tidak akan terberkati kalau nggak praktek kasih.
Itu sebabnya kita murid, praktek kasih setiap hari. Bangun pagi, praktekkan kasih. Terima shalom, berdoa. Lalu praktekkan, selamat pagi saya. Shalom. Suami istri berkata begitu manis. Di tengah situasi pandemi yang seperti ini. Kalau engkau mau nggak mau baik-baik sama keluargamu, engkau mau baik sama siapa? Tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu sama anak, sama istri, sama suami. Praktek shalom. Jadikan keluarga istana tercinta. Jadikan keluarga menjadi keluarga yang penuh cinta. Ada shalom. Waktu orang datang, wow, ada shalom. Itu bikin kau awet muda. Engkau bikin bahagia, bikin sehat. Lebih daripada itu, berkat Tuhan dicurahkan di sana. Firman Tuhan bilang begitu. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Ini bicara apa? Bicara pengurapan. Kalau engkau rukun, engkau diurapi. Bagaimana engkau bisa rukun? Praktek kasih. Jadi shalom. Shalom itu apa? Ya, selalu memberi, tidak mengambil. Kasih, pikirannya memberi. Apa yang aku dapat berikan? Apa yang dapat aku bahagiakan? Apa yang dapat aku lakukan untuk membahagiakan orang lain? Mikirnya begitu. Ya, nggak ngemikirin nuntut. Lu nggak bahagian gua. Lu nggak cintain gua. Nggak begitu. Ya, tapi selalu memberi, selalu memberi. Urapan Tuhan turun. Seperti minyak di kepala Harun yang turun ke jubahnya. Urapan, perkenanan. Kalau Tuhan udah berkenan sama kita, aduh keren men. Lebih lanjut firman Tuhan bilang apa? Maka berkat-berkat diperintahkan. Turun atas rumah tanggamu, berkat. Berkat. Hari ini saya mau bilang begini. Mungkin zaman lagi susah. Benar zaman lagi susah. Engkau berkata hari ini begini. Aduh bagaimana aku bisa menghidupi keluarga aku? Zaman susah nih, aku frustasi nih. Kerja ini mentok, kerja sana mentok. Saya mau bilang. Ya, engkau mungkin bilang begini, aku nggak punya uang, aku nggak punya relasi, aku udah nggak punya kemampuan lagi, aku nggak punya apa-apa, habis hidupku. Saya mau bilang begini, hari ini engkau masih punya Tuhan, hari ini engkau punya Tuhan. Kalau engkau berjalan sama Tuhan, engkau diperkenan sama Tuhan, saya mau bilang, itu lebih cukup daripadamu. Lebih cukup, itu modal yang paling besar dalam kehidupanmu. Diperintahkan. Seperti embun dari Bukit Hermon turun ke bukit-bukit Sion. Bukit-bukit Sion ini padang pasir, gunung batu, gunung kapur. Tidak akan bisa menghasilkan. Tetapi kenapa bisa menghasilkan? Karena ada awan, ada embun dari Hermon. Embun abadi, awan abadi, penguapan dari laut. Nguap ke sana. Semua nguap bisa kumpul di sana. Ini geografis, saya nggak ngerti. Saya baca begitu. Itu hukumnya. Bertahun-tahun. Ratusan tahun, ribuan tahun. Uap turun selalu mengembuni. Batu-batu kapur yang tandus ini akhirnya menjadi gembur. Dan mineralnya banyak di sana. Dan disebut sabit subur. Kalau kita bicara teologi, geografis teologi, ya kita akan belajar namanya daerah sabit subur yang selalu diperebutkan beratus-ratus tahun, berabad-abad oleh kerajaan-kerajaan, oleh bangsa-bangsa. Ya, itu namanya daerah sabit subur Yerusalem. Israel tanahnya sekarang. Tanah yang gersang diberkati Tuhan. Kalau engkau praktek kasih. Jadi ini langkah adalah langkah krusial, langkah yang paling penting jangan dilewatin. Yang pertama, saya menemukan kebenaran. Yang kedua, saya menerapkannya. Jangan nggak menerapkannya. Jangan nggak menerapkannya. Kalau engkau nggak menerapkannya, engkau jadi Kristen KTP. Kalau engkau nggak menerapkannya, engkau hanya sekedar punya Tuhan, tapi engkau nggak merasakan Tuhan. Itulah sebabnya yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah begini. Saya menuai manfaatnya. Jadi kalau kita sudah menemukan, lalu kita mempraktekannya, maka kita akan menuai manfaatnya. Kalau kita hidup dalam kasih, kita nggak punya musuh. Ada orang musuhin kita, kita ampunin. Kita berkatin. Orang, sejahat-jahatnya orang, kalau orang dikasih, nggak tahan. Nggak ada yang tahan di dunia ini dikasih. Satu kali Napoleon Bonaparte naik ke satu gunung. Ya, dia ada orang Perancis yang luar biasa, dia naik ke satu gunung. Ada jenderal-jenderalnya ikut sama dia. Perwira-perwira ikut sama dia. Dia menikmati daerah kekuasaan teritorinya, dominionnya. Wah, dia menikmati. Dia angkat kaki, turun dari kuda. Terus dia menikmati gitu. Tiba-tiba dia ngomong gini sama para dayang-dayangnya, para jenderal-jenderalnya, perwira, dia bilang begini. Tolong kasih tahu saya siapa Yesus. Tolong kasih tahu saya siapa Yesus. Semua diem kan? Mau jawab apa? Ini kan pertanyaan bercabang, pertanyaan terlalu dalam. Tolong kasih tahu saya, siapa Yesus? Dia diam semua. Lalu Bonaparte lebih lanjut bilang begini, Napoleon.
Saya menaklukkan dunia dengan pedang, dengan kekuasaan, dengan uang. Saya punya tentara. Tapi siapa Yesus? Siapa Yesus? Orang bisa menyerahkan harta, jiwanya, tenaganya buat dia. Siapa dia? Dari cerita ini apa yang dapat kita dengar, apa yang dapat kita tangkap, kita pelajari. Yesus hidup dengan kasih. Dia memberikan kasih, kasihnya tidak hanya cuma sebatas pisang goreng saya bilang, tapi sebatas nyawa. Persahabatannya bukan sebatas berkat-berkat jasmani, tapi sampai sebatas nyawa. Ketika Yesus mencintai kita demikian rupa, sampai hari ini, kita juga mencintai dia sedemikian rupa. Saya jadi hamba Tuhan, saya rela mati buat Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi saya. Ada ribuan senior-senior pendeta, bahkan ada jutaan. Semua orang rela mati, rela miskin, rela menderita bagi Kristus. Karena Kristus sudah mengasihi kita. Tidak ada yang sanggup menahan kasih. Tidak ada yang sanggup menahan kasih. Sejahat-jahatnya orang, tidak ada. Hari ini, kita akan menuai manfaat. Yesus dapat penghormatan, dapat cinta dari kita. Dan kita, apa manfaat yang kita terima? Pertama, berkat jasmani. Berkat rohani, kita akan diberkati. Hari ini saya bersahabat dengan Pastor Asaf. Kenapa saya bersahabat dengan gembala saudara? Karena saya mempraktekkan kasih. Dia mempraktekkan kasih sama saya. Wow, saya sangat diberkati dengan persahabatan ini. Beliau juga sangat diberkati dengan persahabatan ini. Banyak juga saya punya teman-teman gembala yang lain. Saya mencintai istri saya. Teman-teman Jemaat Living Bread ngerti kan? Istri saya 11 tahun sakit. 2 tahun terakhir sangat berat sekali. Saya merawat dia dengan cinta kasih. Saya memberikan shalom kepada dia. Natural. Seorang suami mengasihi istrinya. Istri saya sahabat saya. Kekasih saya. Orang mama dari anak-anak saya. Ibu gembala dari jemaat saya. Sahabat dari sahabat saya. Natural saya mengasihi dia. Tapi jadi viral. Hebat. Kenapa orang bilang hebat? Karena kasih sekarang luntur. Karena orang Kristen hanya pandai bernyanyi kasih. Tapi tidak pandai mempraktekannya. Jadi sesuatu yang natural dianggap mewah. Orang Kristen hanya pandai berdebat tentang kasih. Berdebat tentang Tritunggal. Sesuatu yang tidak terlalu penting menurut saya diperdebatkan. Yang paling penting adalah apakah hari ini engkau berjuang untuk selalu serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita, serupa Kristus. Berlatih terus, terapkan terus. Maka kau menuai manfaatnya. Manfaat yang ketiga, berkat jasmani, berkat rohani. Berkat ketiga, kekekalan. Saya berani ngomong loh hari ini. Kalau engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tapi kalau engkau nggak praktek firman, belum tentu masuk surga. Belum tentu engkau akan pesta di awan-awan permai sana. Jangan harap keturunanmu nanti menjadi anak-anak yang berkarakter ilahi. Kalau hari ini kelakuanmu bejat, kau nggak praktek kasih. Karena teladan selalu berbicara lebih keras daripada nasihat. Kalau engkau mau anakmu tumbuh punya karakter Kristus hari ini, orang-orang tua, kau harus punya karakter Kristus. Praktekkan dengan pasangan hidupmu. Jadi kita sudah belajar yang pertama adalah kita menemukan kasih. Shalom, temukan. Yang kedua, menerapkannya. Saya menemukan, saya menerapkan, saya menuai manfaat. Yang terakhir, saya meneruskannya. Nah, meneruskan ini teman-teman. Meneruskan ini. Ketika engkau sudah menerapkan, engkau menemukan, engkau menerapkan, dan engkau menuai manfaat, otomatis jadi berkat. Yesus sudah jadi berkat, menginspirasi dunia. Saya melawat istri saya sampai meninggal, jadi berkat, menginspirasi dunia, menginspirasi teman-teman saya. Otomatis, belum kita ngomong, kelakuan kita itu tuh sebar, apalagi zaman viral saat ini. Engkau meneruskannya. Wow, jadi orang Kristen enak ya. Jadi istri orang Kristen enak ya. Nah sekarang kau jadi suami Kristen bukan? Mungkin katanya mau Kristen, tapi engkau suami Kristen bukan? Engkau istri Kristen bukan? Nah itu pertanyaannya. Hari ini kalau engkau hidupmu susah, jangan-jangan kau nggak praktek firman. Kau sudah menemukan kebenaran, kau nggak praktek kebenaran. Engkau melanggar firman Tuhan, kau melawan Tuhan. Orang yang melanggar firman, bukan hanya dia berdosa, tapi jadi musuh Allah. Kontra sama Allah.
Dan bukan hanya kontra sama Allah, otomatis engkau melawan satu hukum universal. Ketika engkau melakukan firman, kau akan diberkati. Tapi kalau engkau nggak melakukan firman, kau akan terkutuk. Engkau mau lawan Tuhan, ya kita nggak bisa. Hari ini nggak ada pilihan. Mau nggak mau, kau harus bertobat. Jadi ketika hidup dalam pertobatan, hidup dalam kasih, hidup dalam shalom, engkau menerima shalom, otomatis. Engkau akan banyak teman, rumah tanggamu diberkati, anakmu diberkati. Engkau akan jadi berkat buat orang. Orang menginspirasi hidupmu. Engkau ngomong tuh enak. Ngomong enak, bersaksi enak. Tapi kalau engkau nggak pernah menerapkan firman, engkau ngomong. Orang cuma bilang gini, lo pinter ngomong doang lo. Aduh, dangke deh. Ya, sorry deh, goodbye deh, gue pergi deh, dangke deh. Muliate godang deh, kamsi ada ya, gue mau jalan dulu. Kenapa? Karena engkau cuma pinter ngomong, engkau nggak pinter melakukan. Jadi langkah menerapkan tuh langkah paling penting. Menemukan pasti udah. Nah, menerapkan paling penting. Saya ulang-ulang terus ya, menemukan, menerapkan, meneruskan dan menemukan, menerapkan, menuai manfaatkan dan meneruskan. Meneruskan, udah. Ngomong enak, kalau kita praktek video enak. Kasih ya istrimu, kayak saya ngomong ya. Kasih istrimu, orang ya kok gitu. Nurut sama saya, kenapa? Saya udah ngasih di sisi saya. Hidup ya, jangan jadi berkat ya, memberi. Nah, hari ini adalah putaran terakhir katanya. Banyak saudara-saudara juga lagi susah. Yuk, kita terapin firman. Kita mau sampai garis akhir bareng-bareng. Kekuatan kita beda-beda. Yang kuat dukung yang lemah. Ya, demikian hari ini yang dapat saya bagikan buat teman-teman semua. Sekali lagi, firman hanya sebatas logos kalau kita nggak praktekkan. Nggak ada kuasanya. Firman akan menjadi kuasa kalau kita praktekkan. Ya, mengetahui firman hanya jalan. Goalnya adalah kita mahir mempraktekkan firman, yaitu kasih, mempraktekkan shalom. Hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita menjadi shalom. Ada 4 hal. Ya, tadi kita udah ulang-ulang. Yang pertama, saya menemukannya. Yang kedua, saya menerapkannya. Yang ketiga, saya menuai manfaatnya. Yang keempat, saya meneruskannya. Demikian. Kiranya jadi berkat buat kita semua. Saya Su Hakim, ya, Pendeta Eli Hakim. Nanti kapan kita bertemu lagi? Kita berdoa. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan firman ini terus Tuhan menggema di hati anak-anak-Mu. Hamba secara khusus berdoa, tertancap Tuhan di hati yang subur dalam nama Yesus. Segala penghalang-penghalang yang mau menghalangi berkat firman Tuhan ini kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus. Dan hari aku berdoa Tuhan, ampuni anak-anak-Mu. Dan biarlah Tuhan mereka boleh hidup dalam kebenaran. Engkau yang mau hidup dalam kebenaran, ikutin saya berdoa. Tuhan ampuni aku yang gak pandai praktek firman ini. Aku ngerti tapi aku gak nerapkan. Aku gak tahu ternyata langkah paling penting adalah penerapan. Dan hari lepas hari aku gak terapin. Hari ini ampuni aku Tuhan. Aku mau menerapkannya. Aku mau mengulang-ulangnya. Dan aku mau menjadi mahir dalam kasih. Supaya aku jadi shalom Tuhan. Menjadi agen-agen kerajaan Allah di mana aku berada. Aku boleh Tuhan menjadi Alkitab yang terbuka. Aku boleh menjadi seperti Yesus di mana aku berada. Orang merasakan kerajaan Allah. Orang merasakan shalom. Terutama buat rumah tanggaku. Terutama buat gerejaku Tuhan. Hari ini aku mau belajar praktek. Belajar memberi. Belajar tidak mengambil. Belajar untuk tangan di atas bukan tangan di bawah. Aku percaya Tuhan ada berkat di balik janji-janji-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa, beri kekuatan kepada yang lemah Tuhan. Berkati hari ini yang sedang susah Bapak. Yang tertutup jalannya terbuka. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapak. Terima kasih memberkati gereja-Mu, GBI Living Bread Tuhan. Di tengah situasi yang sulit untuk kami bertemu. Tapi biarlah Tuhan persaudaraan kami terus Tuhan ikat. Berkati kami, biar terus kami bertumbuh dalam situasi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa semakin dibabat, iman kami akan semakin merambat. Di dalam nama Yesus, kita berkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Keep winning, Tuhan berkati. Shalom.